Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh menikmati hari baru dan boleh datang kepada Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini kami masih boleh datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah melalui firman-Mu hari ini, hati kami boleh dikuatkan dan hidup kami boleh semakin diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, saudara, kalau ditanya apa sih berkat terbesar di dalam hidup kita? Nah, mungkin jawabannya akan bermacam-macam. Ada yang bersyukur karena memiliki keluarga yang baik. Ada yang bersyukur karena masih diberi kesehatan. Ada yang bersyukur karena Tuhan mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Dan semua itu memang adalah berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Tapi hari ini Daud mengingatkan kita bahwa ada satu berkat yang jauh lebih besar dari semuanya, yaitu berkat pengampunan dosa. Daud berkata, aku mengaku kepada Tuhan dan Engkau mengampuni dosaku. Nah, saudara, seringkali kita tidak menyadari betapa besarnya berkat pengampunan itu. Padahal dosa adalah masalah terbesar manusia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa merusak hubungan dengan sesama. Dosa membawa rasa bersalah, ketakutan, dan membuat hidup kita menjadi berat. Dan yang lebih menjadikan kita tidak sanggup membersihkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi cukup baik untuk menghapus dosa kita. Kita tidak bisa membuat diri kita layak di hadapan Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru Dia menerima kita. Dia mengundang kita untuk datang apa adanya. Dia meminta kita datang dengan hati yang rendah, mengaku dosa kita dan mempercayai belas kasihan-Nya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan melalui Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia memikul dosa kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan yang sempurna dan kekal. Saudara, inilah berkat terbesar di dalam hidup kita. Bukan karena hidup kita selalu mudah, bukan karena kita tidak pernah sakit atau tidak pernah menghadapi masalah, tapi karena kita sudah diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Karena itu saudara, kalau hari-hari ini ada dosa yang membebani hati kita, janganlah dipendam, jangan ditutupi. Mari datanglah kepada Tuhan, akuilah dengan jujur, sebab Tuhan yang mengundang kita datang adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan orang yang sudah diampuni saudara adalah orang yang paling berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar. Terima kasih karena melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami menerima pengampunan yang sempurna dan kekal. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering meremehkan dosa atau mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kami sendiri. Ajarilah kami untuk selalu datang kepadamu dengan hati yang rendah dan terbuka. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak menolak kami, tetapi menerima kami dan memulihkan relasi kami dengan Engkau. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan sukacita karena kami telah diampuni. Dan biarlah kami juga belajar mengampuni sesama seperti Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.